Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala ali baitihi at-tayyibin at-tahirin wa radhiyallahu ta'ala anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan belajar membaca kitab Maraqil Ubudiyah, syarah terhadap matan Bidayatil Hidayah. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihima amin ya rabbal alamin. Kita memasuki bab baru, yaitu adabun naumi, adab-adab tidur. Ini kitab lengkap banget nih. Dari kita bangun pagi, duha, duhur, kemudian asar, sebelum maghrib, isya, kita udah mau tidur ini. Ya, udah sholat witir, kita mau tidur. Hazihi tarjamatu saqitatun fi ba'din nusakh. Bermula ini tarjamah, ini judul Adabun Naum. Itu yang gugur pada sebahagian niskah. Sebahagian kitab nggak ada Adabun Naum, langsung bersambung. Karena pembahasan sebelumnya, sesudah kita sholat isya, sholat witir, kemudian kita mutalaah kitab. Kemudian, bila sebelum di sholat awabin kita nggak sempat baca 4 surat sebelumnya, maka sebelum tidur dianjurkan baca 4 surat. Ad-Dukhan, Yasin, Al-Muluk, Alif Lam Sajadah. Kemudian langsung faiza araditan nauma, bila kamu pengen tidur. Jadi judulnya nggak ada. Itu maksudnya hadhihi tarjamah. Ini judul, itu gugur pada sebahagian matan-matan kita. Faiza araditan nauma fa'alaika biadabihi samaniyah. Faiza araditan nauma, bila engkau pengen tidur, fa'alaika, niscaya maka di atasmu, biadabihi, dengan adab-adabnya tidur yang 8. Dalam kitab ini ada 8 adab tidur, etika yang harus kita jaga. Al-awwalu al-istiqbal. Yang pertama yaitu istiqbal. Usahakan tidur menghadap kiblat. Kama qala, sebagaimana berkata ianya musannaf. Ini penjelasan musannaf tentang menghadap kiblat. Fabsut firasyaka mustaqbilal qiblah, maka hamparkan olehmu akan tikarmu dalam keadaan menghadap kiblat. Jadi kalau kita mau tidur, hamparkan tikar, atau kalau sekarang mungkin ya ranjang tempat tidur lah. Ambil posisi menghadap kiblat. Bagaimana ranjang atau tempat tidur itu menghadap kiblat? Ya, ada 2 caranya. Beliau akan menjelaskan cara menghadap kiblat dalam tidur. Wal istiqbalu ala darbain, dan menghadap kiblat itu ada 2 macam modelnya. Ahaduhuma istiqbalul muhtadar. Bermula salah satu keduanya itu menghadapnya orang yang meninggal atau orang yang mau meninggal. Istiqbalul muhtadar, menghadap kiblatnya orang meninggal. Jadi atau orang sakit juga boleh. Muhtadar ini orang yang mau meninggal, sekarat ya, orang sakit lah. Jadi menghadap kiblatnya bagaimana? Ini wahyal mustalqi ala kafah. Dianya istiqbal si muhtadar itu yang terlentang di atas punggungnya atau kudunya, kafahu, kudunya. Kita tidur terlentang, kemudian telapak kaki yang menghadap kiblat, bukan dada kita. Fastiqbaluhu ayyakuna wajuhu akhmasahu ila qiblah. Maka bermula menghadapnya si muhtadar, bahwa adalah wajahnya si muhtadar, dan akhmasahu, telapak tangannya, telapak kakinya si muhtadar itu ke arah kiblat. Jadi cara menghadap kiblat yang pertama dalam tidur, pertama model si muhtadar, orang meninggal, orang sakit yang mau meninggal, atau mayat. Bagaimana cara menghadapkan kiblat mayat? Yaitu mayat kan terlentang, kemudian menghadap kiblat, wajahnya diangkat sedikit, taruh bantal di bawah. Orang muhtadar ini orang sakit, jadi telapak kakinya ke arah kiblat. Nah, itu namanya menghadap kiblat. Wa hadzal istilqa'u mubahun lirrijal wa makruhun linnisa. Dan bermula ini terlentang itu mubah bagi laki-laki. Wa makruhun linnisa, dan makruh bagi wanita. Tidur terlentang secara umum bagi laki-laki boleh,
Bagi wanita makruh. Nah, ini alasan ada yang bilang takut terbayang yang aneh-aneh kalau wanita itu terlentang. Ya, kalau laki-laki yang makruhnya telungkup. Telungkup banyak jinnya, setan. Nah, itu. Wasaniha wasanihima wa huwa sunnatun ma dzakaru biqauli. Dan bermula yang keduanya. Yang kedua dari dua macam tidur menghadap kiblat. Dan bermula yang keduanya wahwa, dan yang kedua itu sunnah, itu mah yang menyebutkan ianya musannif akan nyama dengan ucapan yang musannif. Yang kedua ini wanam ala yaminika kama yudja'ul maitu fi lahdi kama yudja'ul mayyitu fi lahdi. Dan tidur olehmu di atas sebelah kananmu sebagaimana dibaringkan akan mayat dalam lahatnya. Ketika mayat dikubur kan terbaring sebelah kanan tuh, di atas lambung bagian kanan. Nah, begitu juga tidur yang disunnahkan. Tidurlah kamu, fi'il amar 6. Nah, di atas sebelah kananmu sebagaimana dibaringkan akan mayat dalam lahat, dalam lubang. Wa yakunu wajhuka ma'a qibalati badanika alal qiblah. Dan adalah wajahmu bersama sebelah badanmu itu ke arah kiblat. Jadi kalau tidur di sebelah kanan berarti ya sebelah badan. Wajah kita bersama sebelah badan kita menghadap ke kiblat. Adalah wajahmu bersama hadapan, kibalah hadapan. Ma'aqibalati badanika, bersama hadapan badanmu itu ke arah kiblat. Iya, tidur di lambung sebelah kanan berarti muka kita, dada semuanya menghadap ke kiblat. Ya. Itu istiqbal yang sunnah, menghadap kiblat yang sunnah. Wa amman naumu 'alal wujuh fa huwa naumu syayatin wa huwa makruhun. Ini ada. Adapun tidur di atas wajah. Tidur di atas wajah maksudnya telungkup. Bahwa naumu syayatin, tidurnya setan. Bahwa makruhun, dan dianya tidur itu makruh. Makruh ini karena gini, telentang itu laki-laki biasanya kan itu ada, laki-laki ada alunya, suka macam-macam, macam-macam. Apalagi yang bujangan kan. Kepikir macam-macam. Wa amman naumu 'alal yasari fa huwa mustahabbun indal atibba. Adapun tidur di atas sebelah kiri, lambung sebelah kiri, fa huwa dianya tidur itu mustahabbun indal atibba. Sunnah juga menurut para dokter. Kenapa alasannya? Li'annahu yusri'u hadmat ta'am. Karena tidur seperti itu yusri'u mempercepat ia akan pencernaan makanan. Nah, lambung sebelah kanan apa sebelah kiri? Saya kurang paham juga. Ya, jadi kata dokter, tidur di sebelah kiri itu bisa membantu mempercepat pencernaan makanan. Maka menurut kesehatan, anjuran tidur di sebelah kiri. Menghadap kiblat juga nggak apa-apa, bisa kan? Ya, cuma balik arah kepala. Wa yanbaghi min jihati at-tibbi ay yattaji'a 'alal janibil aymani qalilan ba'dal akli. Dan sepantaslah dari sisi kesehatan oleh bahwa berbaring ianya seseorang di atas lambung yang kanan sebentar ba'dal akli, sesudah makan. Sesudah makan kalau mau tidur siang. Jadi kalau makan siang boleh tidur habis makan. Kalau makan malam larangan tidur. Ya, itu resepnya. Nah, jadi dari sisi kesehatan, sepantaslah dari sisi kesehatan bahwa berbaring ia di atas sisinya yang kanan sedikit sesudah makan. Maksudnya sebentar sudah makan, kalau mau berbaring, baring sebelah kanan. Summa yang qalibu 'alal janibil aisar, kemudian balik ia ke sisi kiri. Nanti baru merubah gaya tidur, bentuk tidur baru pakai pihak kiri. Selesai. Jadi intinya adab tidur ada 8. Yang pertama yang mudah kita ingat yaitu menghadap kiblat. Menghadap kiblat yang dianjurkan yaitu kita tidur di lambung sebelah kanan. Boleh juga tidur telentang, telapak kaki dan muka yang menghadap ke kiblat. Wasani madzukurun biqaulihi, bermula adab yang kedua itu disebutkan dengan ucapan yang musannaf. Wa'lam. Ya, wa'lam annan nauma mislul maut. Ketahui olehmu bahwa sungguh tidur itu seperti mati.
Wa'lam ay tazakkar inda iradatin naum. Ingat olehmu ketika mau tidur. Ketika kita mau tidur, kita pantas harus mengingat. Apa yang kita ingat? Annan nauma mislul maut. Tidur itu sama seperti kematian. Karena mati itu menganggur, tidur juga menganggur. Wal yaqdata mislul ba'si. Dan bahwa sungguh yaqdah bangun dari tidur itu seperti kebangkitan, ain nasyri. Seperti bangkit dari kubur. Kalau diumpamakan orang dalam kubur tidur, pas dibangkitkan nanti dinasyar namanya bangkit. Begitu juga orang tidur. Wala'allallaha ta'ala yaqbidu ruhaka fi lailatik. Wala'allallah, dan barangkali saja Allah Ta'ala itu mengambil ia akan rohmu dalam tidurmu. Jadi beliau di sini mengingatkan kalau kita mau tidur, kita harus sadar tidur itu seperti kematian. Bangun dari tidur berarti kebangkitan. Siapa tahu dalam tidur itu Allah akan mencabut roh kita. Siapa tahu itu tidurnya kita untuk selama-lamanya. Wala'allallah, barangkali saja Allah Ta'ala itu akan mengambil ia akan ruhmu di dalam malammu itu yang kau tidur. Karena itu sebelum tidur kita mesti melakukan persiapan yang matang. Itu yang tujuan yang pengen beliau katakan. Karena tidur itu umpama mati, siapa tahu kita mati. Fakun musta'iddan. Maka jadilah kamu itu orang yang musta'iddan, ay mutahayyan, yang bersiap-siap liliqa'ih, untuk bertemu dengannya. Begitu kita tidur, kita udah siap, kalaupun meninggal siap bertemu Allah. Fakun musta'iddan. Maka jadilah kamu itu yang mempersiapkan diri liliqa'ih, untuk bertemunya. Bagaimana caranya? Bi antana ma'ala taharah, dengan bahwa engkau tidur dalam keadaan suci. Wa hadza salisul adab, dan ini adalah yang ketiganya adab. Jadi berarti kesimpulannya gimana? Adab pertama menghadap kiblat, adab kedua kita paham. Jadi adab kedua ini tentang pemahaman, bukan tentang praktek. Kita sadar bahwa tidur itu umpama mati, bangun dari tidur umpama bangkit dari kubur. Yang ketiga, hendaklah kita dalam keadaan suci ketika mau tidur, sebagai persiapan andaikan meninggal. Warabi'u an takuna wasiyatuka maktubatan tahta wisadatik. Dan bermula yang keempat itu bahwa adalah wasiatmu itu yang tertulis di bawah bantalmu. Bikasril wawi, wisadah dengan kasrah waw. Ay mikhaddatika. Mikhaddah ini alat yang di bawah pipi. Khaddun pipi. Mikhaddah berarti alat pipi, bantal maksudnya. Wa fi niskhatin tahta ra'sik, dan dalam satu niskhah tahta ra'sika, di bawah kepalamu. Artinya begini. Sebelum kita tidur, kita emang wasiat sudah selalu siap. Wasiat apa yang perlu kita pesan berkaitan dengan anak kita, dengan harta yang kita miliki misalkan. Wasiat itu sudah kita tulis, setiap kali tidur sudah kita taruh di bawah kepala. Nah, itu masalahnya. Jadi wasiat memang hukumnya nggak wajib kan? Coba kita lihat. Fa innaka la ta'manul qabza minan naum, karena engkau tidak bisa mengamankan qabza, akan diambil nyaruh dari tidur. Artinya engkau tidak bisa menjamin bahwa rohmu enggak akan diambil ketika kamu tidur. Fa inna man mata bighairi wasiyatin la yatakallamu fi muddatil barzakh. Nah, alasannya begini, sesungguhnya orang-orang yang meninggal ia dengan tanpa wasiat, la yatakallamu, tidak akan berbicara ia dalam masa barzakh. Di alam barzakh dia enggak berbicara, sementara orang lain sibuk berziarah. Wa innal amwata yatazawaruna fi quburihim siwa. Dan sesungguhnya orang-orang meninggal itu mereka saling ziarah. Yatazawarun, mereka saling ziarah di kubur mereka, siwahu, selainnya orang. Nah itu. Menurut Syekh Nawawi Banten di sini, hendaklah sebelum tidur kita sudah menyiapkan wasiat. Karena orang yang meninggal tanpa wasiat, dia tidak akan berbicara di alam barzakh. Nggak akan berbicara dalam arti nggak ada yang mau mengajaknya berbicara. Sementara orang-orang meninggal semuanya saling kunjung mengunjung. Fayaqulu ba'dhum li ba'din, maka berkatalah oleh sebahagian mereka bagi sebahagian. Itu orang meninggal saling bisik-bisik. Ma balu hadal miskin. Ma balu. Apa itu hal ini si miskin? Kenapa dia pada diam gitu sendiri?
Fayuqalu, maka dijawabkan orang, innahu mata bighairi wasiyah, sesungguhnya dia itu meninggal ya dengan tanpa wasiat. Kadza nukila an Ibnu Silah, begitulah dinakalkan dari Ibnu Salah. Waqala al-Bujairimi, berkatalah oleh Bujairimi, yumkinu hamlu zalika ala ma idza mata min ghairi wasiyatin wajibatin. Nah, mungkinlah oleh memahami demikian kepada ma bila meninggal ya daripada ketiadaan wasiat yang wajib. Jadi wasiat dalam mazhab Syafi'i sunnah, karena ayat wasiat itu dinasahkan oleh ayat waris. Gimana bunyi ayatnya? Intarakanil apa? Intaraka lupa saya. Intaraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabin. Dasarnya wajib wasiat, tapi kemudian ada ayat waris. Walaupun ada sebagian ulama yang tetap mewajibkan wasiat. Jadi orang meninggal tanpa wasiat nanti enggak berbicara, bisa dipahami ini, kata Syekh Bujairimi. Mungkinlah oleh memahami ini di atas mah bila mati ia daripada ketiadaan wasiat yang wajib. Dia tidak melaksanakan wasiat wajib. Nah ini bisa. Maksudnya bagaimana enggak melaksanakan wasiat wajib? Kan wasiat enggak wajib. Oh bi'an nazaraha, dengan bahwa menazar ia akannya wasiat. Tadinya wasiat sunat, dia nazar jadi wajib. Oh kharaja makhraja zajri antarkil wasiyah. Atau khurija, atau kharaja makhraja zajri, atau keluar ianya hadis, masuk kharaja keluar, ditahrib, datang ianya hadis makhraja zajri pada posisi celaan terhadap meninggalkan wasiat. Jadi ini semacam mencela, menakut-nakuti supaya kita jangan meninggalkan wasiat. Nah, begitu para ulama memahami kisah di atas. Yang pertama berarti menghadap kiblat, yang kedua sadar bahwa kematian tidur itu umpama mati, yang ketiga tidur dalam keadaan suci, yang keempat ketika tidur wasiat sudah ada di bawah kepala. Harus dihafal nih, ilmu kalau nggak kita ingat ini lupa. Harus lihat kitab terus setiap kali kita perlukan. Wal khamisu antana mataiban minaz-dzunub mustaghfiran. Bermula yang kelima itu bahwa engkau tidur hal keadaan engkau itu yang bertaubat dari segala dosa, mustaghfiran hal keadaan engkau itu yang istighfar, kama rawat Tirmidzi, sebagaimana telah meriwayatkan oleh Tirmidzi dari Abi Sa'id Al-Khudri anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi qala, berkata ianya Nabi, man qala hina ya'wi ila firasyih, barang siapa yang berkata ia ketika bertempat ia kepada tempat tidurnya, ya'wi mengambil tempat, ma'wa tempat tinggal. Nabi bersabda, man qala, siapa orang yang berkata ia hina ya'wi, ketika dia mulai mengambil posisi di tempat tidurnya, astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, salah samaratin, 3 kali dibaca, ghafarallahu ta'ala lahu dzunubah, Allah ampuni baginya akan dosa-dosanya. Nah, makanya di sini adab yang kelima, tidur dalam keadaan taubat. Artinya ketika kita tidur nggak ada dendam kusumat, dosa orang lain sudah kita maafkan. Kalau kita punya dosa juga sudah kita taubati, kita mohon ampun kepada Allah. Ya, jadi taubat dalam keadaan istighfar aziman, dalam keadaan bertekad ala Allah ta'uda, kepada bahwa engkau tidak akan kembali kepada maksiat sama sekali. Idza staiqadta, bila engkau bangun nanti, ketika engkau bangun nggak ada rencana untuk maksiat lagi. Nah, kemudian masuk dalam kategori tidur dalam keadaan taubat, wa'zim azima ya'zamu wa'zam 'alal khairi li jami'il muslimin in ba'asakallahu ta'ala. Kemudian berazamlah kamu, bercita-citalah kamu 'alal khairi, untuk berbuat baik kepada semua kaum muslimin jika membangkitkan akan engkau oleh Allah Ta'ala. Artinya ketika kita tidur kita berniat baik, wa'azam, kita berazam untuk melakukan kebaikan.
terhadap semua kaum muslimin andaikan kita masih panjang umur. In ba'asa, jika membangkitkan. Maksud membangkitkan di sini bukan bangkit dalam kubur. Ini tasbih kan? Karena tidur seperti mati, bangun dari kubur seperti bangkit. Maksudnya yaqdah, bangun. Ay qadaka min naumik. Jika membangunkan ya Allah akan engkau dari tidur. Misalkan kita bangun lagi, kita akan melakukan hal-hal yang baik, punya niat baik terhadap semua kaum muslimin dan mukminin. Qala Nabi, berkatalah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man awa ila firashi, barang siapa yang bertempat dia kepada tempat tidurnya, tidur, la yanwidul ma'ahadin, yang tidak niat ia akan mendalimi siapapun, wala yahkidu ala ahadin, tidak dengki iri ia kepada siapapun, ughfira lahu majtarama, niscaya diampuni baginya akan apa yang telah ia lakukan. Majtarama, dosa apa yang telah ia lakukan Allah ampuni. Ya, itu. Jadi niat dalam keadaan, tidur dalam keadaan hati bersih, tidak ada dendam kusuma. Luar biasa ini. Watadzakkar annaka satudja'u fil lahdi kadzalik. Dan ingatlah olehmu, sesungguhnya engkau akan dibaringkan dalam lahat seperti itu. Ai kanaumika, seperti tidurmu, wahidan, keadaan kamu itu yang sendiri dengan dirimu, binafsika, faridan, jauh dari manusia. Faridan, sendiri jauh dari manusia. Laisa ma'aka illa amaluk, yang tidak ada bersamamu kecuali amalmu. Wala tujza illa bisa'ik, dan tidak akan engkau dibalas kecuali dengan usahamu bi'amalika, dengan amalmu, min khairin wa syarin, dari kebaikan dan keburukan. Nah itu. Jadi menginginkan kebaikan untuk semua orang, andaikan kita bangun lagi, kemudian kita juga ingat bahwa pada akhirnya kita juga akan dimasukkan ke dalam liang kubur seperti kondisi kita tidur sendiri. Ini kalau bujangan sendiri. Jadi orang yang udah punya istri pun udah punya suami, tidur di dalam kubur tetap sendiri, jauh dari manusia, tidak kita bawa apa-apa selain amal kita. Balasan yang kita terima ya sesuai dengan usaha kita di dunia. Kalau baik-baik, kalau buruk-buruk. Qala Allahu subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman, wa anna sa'yahu sawfa yura, dan bahwa sungguh usaha seseorang akan dilihatkan akan dia. Artinya usaha seseorang yang dia lakukan di dunia nanti dia akan melihat di akhirat balasannya. Wa anna sa'yahu sawfa yura, dan bahwa sungguh usahanya itu akan diperlihatkan akan dianya usahanya. Ai fi mizanhi, dalam timbangannya, min ghairi syakin, tanpa ragu, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, biwa'din, dengan janji Allah, la khalfa fihi, yang tidak ada salah, tidak ada ingkar dalamnya janji, wa in talal mada, sekalipun lamalah oleh masa, sekalipun panjang banget menanti kiamat, namun janji Allah itu tetap benar adanya. 23 menit. Jadi yang kelima berarti punya niat baik ya ketika tidur. Kemudian yang keenam, wasadisu madzukurun biqaulih. Yang keenam itu disebutkan dengan ucapannya musannif rahimahullah. Alla tastajliban nauma takallufan, bahwa tidaklah engkau menarik akan tidur takallufan, karena memaksa. Jadi maksudnya begini, ibarat ini. Kalau kita belum ngantuk jangan tidur. Jangan memaksa tidur. Nah, tastajlibu, engkau berusaha menarik tidur, takallufan, karena memaksa, paksa untuk tidur. Nah ini luar biasa ini ya. Kalau Imam Ghazali tidur nggak boleh dipaksa. Kalau udah ngantuk baru tidur, kalau belum ngantuk ya jangan tidur. Ya, tidur boleh telat, yang penting bangunnya harus pagi. Bagaimana maksud tidak memaksa tidur? Bi alla tanama illa idza lam yaghlibkan naum, bahwa tidak engkau tidur jika tidak ghalabah akan engkau oleh tidur. Nah, bagaimana cara mengarti ghalib? Memberatkan. Artinya engkau tidak tidur ketika tidak pengen tidur gitu. Dengan bahwa engkau tidak tidur apabila tidak menguasai akan engkau oleh tidur, ghalib. Tidak mendominasi akan engkau oleh tidur. Kalau engkau belum ngantuk ya jangan tidur. Nah, itu maksudnya. Illa idza qasad tabihil isti'anah alal qiyami fi akhir lali. Oh, ternyata boleh tidur juga. Boleh memaksa tidur, ada alasannya. Illa, kecuali baru boleh memaksakan tidur
Idza qasadta bihi, bila engkau bermaksud dengannya tidur akan isti'anah, terbantu alal qiyam untuk bisa bangun fi akhiril laili, di akhir malam. Karena kalau tidur telat kita nggak bisa bangun. Ketika itu kita memaksakan tidur, habis sholat isya, habis witir langsung tidur, pengen sholat malam lagi, ya itu boleh. Faqad kana naumuhum ghalabah wa akluhum faqah wa kalamuhum darurah. Ini orang dahulu. Adalah tidur mereka itu ghalabah. Adalah tidur mereka itu ghalabah. Maksudnya ghalabah itu ketika dikuasai oleh ngantuk banget baru tidur. Wa akluhum faqah, adalah makan mereka itu faqah. Makan juga ketika faqah, ketika hajat banget, udah lapar banget pengen makan baru makan. Wa kalamuhum darurah, adalah ucapan mereka itu darurah. Jadi mereka hanya mengucapkan, ngobrolin hal-hal yang darurah, yang penting banget, yang nggak boleh tidak. Itu. Wala tatana'amu bitamhidil furushil wati'ah, ini larangan lagi nih. Wala tatana'amu, janganlah engkau bernikmat-nikmat dengan cara menghamparkan tikar-tikar yang empuk. Bitamhidil furushil wati'ah, dengan cara menghamparkan tikar-tikar yang empuk. Ini apa namanya, spring bed. Jangan. Bibastil furashin na'imah, artinya dengan cara menghamparkan tempat tidur. Furash, tempat tidur yang na'imah, yang licin, yang lembut. Watahiyatiha, dengan cara mempersiapkan semuanya. Jangan. Ini kayak Nabi ini, tidur ala kadar aja ya, tikar biasa. Biar cepat bangun. Kalau tidur terlalu empuk kali susah bangun ya. Janganlah engkau bernikmat-nikmat dengan menghamparkan tikar-tikar yang empuk, artinya dengan menghamparkan tikar yang lembut dan dengan cara mempersiapkannya. Bal utruk zalika, bahkan tinggalkan olehmu akan demikian. Enggak usah tidur enak-enak banget, udah. Au iktasid fi, atau sederhanalah kamu fihi, dalamnya tikar-tikar tidur. Jadi kalau bisa tinggalkan, tidur aja biasa aja, tikar pandan. Tapi kalau nggak bisa ya sederhana lah, jangan mewah-mewah. Fa innan nauma ta'tilu lil haya. Alasannya begini, beliau melarang kita tidur terlalu menikmati tidur. Fa innan nauma ta'tilu lil haya, karena tidur itu menganggurkan hidup. Manusia itu bermanfaat ketika dia hidup, aktif kan, bisa melakukan kegiatan. Ketika tidur berarti hidup kita menganggur. Ini fa innan nauma ta'tilun lil haya. Jadi tidur itu taktil, menganggurkan kehidupan. Illa idza kanat yaqdatuka wabalan, kecuali bila adalah bangunmu itu menjadi wabal, ay su'an fil akibah, menjadi buruk akibat alaika, kepadamu. Jadi pada dasarnya tidur itu enggak baik karena menganggurkan kehidupan. Menganggur kan enggak baik. Tapi ada kecualinya. Kecuali kalau kita bangun selalu maksiat. Kalau sadar dalam keadaan enggak tidur, pasti jatuh ke dalam maksiat. Dalam kondisi itu maka tidur lebih baik. Ini parah banget nih. Ya, cuma tidur yang bisa menyelamatkan dari maksiat misalkan. Begitu lemahnya kita kan. Nah, ketika itu fanau muka salamatun lidinik, maka tidurmu itu menjadi keselamatan untuk agamamu. Fastajlibin nauma hina idzin kama mara, maka tarik olehmu, usahakan olehmu akan tidur ketika itu kama mara, sebagaimana yang telah lalu ya. Jadi ketika kita bangun maksiat mulu, maka kita harus memaksakan tidur. Nah, ini harus minum obat tidur nih. Alhamdulillah. Udah berapa? Enggak ada ke-8. Ada. Panjang tapi ini. Dikit lagi. Wa yusannu lil insan idza faraka firashahu wa ada ilahi ayyan fudahu qabla ayyanafi. Disunnahkan bagi insan apabila meninggalkan ia akan tempat tidurnya dan kembali ia ke tempat tidur, ayyan fadahu, bahwa meniup ia akannya tempat tidur. Qabla ayyana mafi, sebelum tidur ia dalamnya tempat tidur. Kita udah tidur malam kemudian pergi meninggalkan tempat tidur, apa ke kamar mandi atau kemana. Kalau kembali, yan fadahu, ditiup atau di apa namanya, dipukul-pukul dengan kain. Maksudnya gini, khawatir kan, khawatir ada binatang apa gitu di tempat tidur, ada limpahin, kalajengking, segala macam. Ya itu. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi, idza awa ahadukum, bila tidurlah oleh salah satu kamu,
Idza awa, apabila bertempatlah oleh salah satu kamu kepada tempat tidurnya. Falyanfut firasyah, maka hendak kurang bahasa apa namanya, rampot. Nah, bahasa Aceh rampot ya. Kita pukulkan. Falyanfut, maka hendak memukulkan ia. Firasyahu, akan tempat tidurnya, bidakhilati izarihi, dengan dalam kainnya. Kita ambil kain, kita bersihkan kayak nyapu gitu kan. Kayak nyapu bagian atas tempat tidur dengan kain. Fa innahu la yadri, karena sungguhnya seorang itu la yadri, tidak tahu ia, ma khalfau alaih, apa yang ma khalafahu, sesungguhnya seseorang itu tidak tahu ia apa yang ditinggalkan ia akannya, alaihi, di atasnya tempat tidur. Kita nggak tahu kan, pas kita pergi ada apa. Rawahul Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah. Nah, ini hadis dari Imam Bukhari, Imam Muslim dari Abi Hurairah. Nah, 30 menit. Alhamdulillah sampai di sini dulu. Jadi adab tidur menghadap kiblat, kemudian kita sadar betul bahwa tidur itu umpama mati, kemudian tidur dalam keadaan suci, kemudian 4, berazam, berencana berbuat baik kalau Allah membangunkan kita lagi, kemudian wasiat sudah ada di bawah bantal kita. Nah, kemudian jangan memaksakan tidur, jadi tidur ketika benar-benar pengen tidur. Wallahu a'lam bishawab, marji wal maaf. Sampai di sini moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.